Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B yang beranggotakan Abdul Aziz, Andreas Falila, saya sendiri, dan Dwi Andika. Kami di sini akan mensimulasikan penggunaan controller TI untuk mengontrol solar tracker dalam menggerakkan photo voltage. Yang dimana dalam solar tracker itu terdapat sebuah motor DC yang dapat dikendalikan melalui penggunaan controller PI. Nah, di sini nantinya kita akan simulasikan dengan menggunakan aplikasi Simulink yang terdapat pada aplikasi MATLAB. Nah, langkah pertama itu adalah kita membuat blok diagram untuk memodelkan motor, persamaan motor yang ada dalam solar tracker. Nah, uh, yang dimana di sini terdiri dari beberapa komponen untuk model dari motornya itu sendiri. Nah, dalam model motor ini yang pertama itu kita menentukan dua input, yaitu yang pertama itu adalah tegangan, dan yang kedua itu adalah velocity atau kecepatan. Nah, sini nanti kita memerlukan beberapa komponen gain untuk parameter konstanta yang ada dalam model motor yang kita modelkan. Tentang parameter KG, nah, dalam pemodelannya yang pertama ini untuk motor yang digunakan dalam solar tracker itu kita nantinya akan mengendalikan torsi. Di sini mana outputnya itu adalah torsi. Dalam pemodelan pertama untuk motor dalam solar tracker ini kita sini buat sebuah model di mana inputnya itu adalah voltage dan kecepatan yaitu velocity, dengan output atau keluaran dari sistemnya ini adalah torsi. Yang dimana di sini terdapat beberapa parameter dalam pemodelan motor. Yang pertama itu ada KG, terus ada parameter KT, ada super L atau induktans dari motornya sendiri, ada parameter di sini KF, dan di sini ada parameter KG lagi. Dan di sini adalah resistansi dari motor. Nah, dimana kita di sini menggunakan beberapa nilai parameter. Untuk KG di sini kita menggunakan nilai KG itu 2000 untuk parameter KG. KF itu sekitar 0,07. Dan untuk 1 per L atau induktansinya itu sekitar 1 kali 10 pangkat min 5. Terus untuk KT-nya sendiri kita pakai 0,7. KG-nya sendiri tadi sama kita pakai 2. Nah, untuk resistansi atau R-nya itu kita pakai 10. Nah, di sini adalah pemodelan untuk motor yang ada dalam solar tracker, yang nantinya itu kita akan kontrol menggunakan pengendali PI. Nah, di sini ada persamaan mekanisnya yang dimodelkan itu jadi seperti ini. Nah, inputnya voltage dan velocity, serta outputnya itu adalah torsi atau keluaran. Nah, setelah kita buat diagram blok untuk model motornya, kita buat dia menjadi sebuah subsistem. Nah, sini untuk subsistem untuk model yang pertama, di mana inputnya voltage dan kecepatan, sedangkan keluarannya adalah torsi. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya
bagian subsistem motor yang ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Andreas. Kemudian kita akan membuat subsistem bagian panelnya, di mana saya ini akan membuat model dinamika pergerakan panel surya, di mana rangkaian ini akan mempresentasikan bagaimana torsi motor diubah menjadi kecepatan dan posisi sudut. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan komponen-komponen yang digunakan. Setelah melihat PPT yang digunakan itu, yang pertama itu ada integrator, 2 buah integrator. Oke, yang dipakai ini. Oke, setelah ada integrator, selanjutnya itu ada 2 buah blok gain. Ini bloknya. Dan ada 1 blok penjumlahan atau sum. Oke, saya percepat videonya. Oke, setelah semua terkumpul komponen-komponen yang akan digunakan, sekarang kita atur nilainya sesuai parameter fisik yang digunakan. Saya mengikuti seperti yang ada di PPT. Jadi di sini saya mengklik 2 kali pada bagian gain pertama. Di sini nilainya 8,6. Angka ini mewakili kebalikan dari inersia sistem. Kemudian untuk gain yang kedua di sini saya menggunakan parameter 5 untuk memutar blok gain 5 menghadapi kiri. Nah, kemudian ini rotate-nya berbeda dengan gain yang pertama. Kemudian selanjutnya kita tinggal pengkabelan atau wiring, kita tinggal sambung-sambungin ini komponennya. Oke, setelah melihat di PPT, rangkaian ini sudah sesuai yang ada di PPT. Jadi kita tinggal membuat subsistemnya. Kita klik ini, lalu kita klik modeling dan create subsystem. Nah, jadi subsistem bagian panel sudah jadi, tinggal disambungin ke subsistem motor yang telah dibuat tadi. Nah, untuk hasilnya ini sudah ada 2 subsistem untuk motor dan untuk subsistem panelnya. Oke, jadi pada intinya subsistem ini mensimulasikan fisika pergerakan panel surya menggunakan prinsip hukum Newton 2. Jadi dia tuh mengubah input torsi motor menjadi gerakan nyata. Jadi proses ini dimulai dengan menghitung torsi efektif di summing point yang kemudian dikalikan dengan gain inersia bernilai 8,6. Selanjutnya untuk menghasilkan percepatan sudut, sinyal ini diproses melalui 2 tahap integrasi bertingkat, yaitu integrator pertama untuk mengubah percepatan menjadi kecepatan sudut, dan integrator yang kedua untuk mengonversi menjadi output akhir berupa posisi kemiringan panel. Kemudian agar simulasi ini realistis, terdapat jalur umpan balik feedback loop yang melewati gain damping sebesar 5. Jalur ini berfungsi sebagai simulasi gaya gesek mekanik. Jadi dia itu mengambil data kecepatan putar dan mengembalikannya ke input awal sebagai hambatan. Jadi mekanisme ini memastikan bahwa semakin cepat panel bergerak, semakin besar gaya lawan yang mengerem motor, jadi mencegah sistem bergerak tanpa kendali. Oke, selanjutnya untuk keseluruhan rangkaiannya dan simulasinya akan dijelaskan oleh Dwi Andika. Selanjutnya, setelah kita membuat blok subsistem untuk motor dan panel, di sini kita menggunakan kontrol PI, di mana kontrol PI ini digunakan untuk mengatur posisi dari panel yang berdasarkan input sinyal posisi matahari, di mana untuk kontrol PI-nya di sini menggunakan gain proporsional 2500 dan juga integral sebesar 100. Lalu di sini terdapat sinyal posisi matahari. Bisa kita lihat di sini, di atas di sini adalah
posisi matahari di mana kita bisa melihat. Jadi ketika mula ini sinyal matahari masih redup, jadi sehingga voltase input dari motornya sangat kecil. Lalu makin lama makin siang, berada di puncaknya di sini yaitu jam 12 siang, kita bisa lihat intensitas matahari meningkat. Lalu untuk di sini karena dia tidak mendapat intensitas, jadi posisinya lalu ini outputnya di sini kita menyesuaikan di mana posisi yang terbaik untuk mendapatkan sinyal matahari, untuk mendapatkan energi setinggi mungkin. Lalu di sini untuk simulasi gerak dari simulasi gerakan. Nah, berikut adalah hasil simulasi dari solar tracker. Terima kasih.